Kita sering baca berita gitu ya, ada data bocor ya, kemudian data pribadi itu dijual gitu. Dijual di mana? Di internet gitu, tetapi internetnya lebih tepatnya di dark web gitu ya, di deep web. Jadi itu masuknya kita harus dengan protokol tertentu gitu ya. Nggak semua orang awam bisa masuk ke sana gitu ya, di mana di sana banyak memperjualbelikan hal ilegal, termasuk yang punya nilai tinggi itu adalah data pribadi gitu. Nah, jadi memang data pribadi kita ini ternyata yang hanya kita tidak perlu ngomong username password internet banking gitu ya, username password e-commerce yang kredit card kita udah di dalamnya, orang tinggal bisa belanja gitu. Ya kita bicara ternyata nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung dan sebagainya gitu. Oh itu ternyata ada nilainya, ada nilai ekonominya, dijual laku ternyata ada yang mau beli. Kenapa gitu ya? Karena ya dengan data pribadi kita yang itu kan kita pakai untuk apply kartu kredit, apply pinjaman online, dan sebagainya gitu ya. Ya dengan data-data itu orang bisa mengimpersonasi kita gitu ya, memasukkan identitas kita lalu kemudian mengambil pinjaman atas nama kita, sederhananya seperti itu salah satu aplikasinya. Ya belum lagi ada pihak-pihak tertentu yang tertarik mengakuisisi, membeli data pribadi orang gitu ya, untuk kepentingan lain, bukan buat malsu, buat utang, tetapi misalkan buat memperkaya big data mereka untuk menganalisa ya berbagai hal sesuai tujuan perusahaan itu. Itu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita kita perhatikan gitu ya, masalahnya apa sih? Apakah eh, yang kita akan permasalahkan adalah ini data pribadi kita bocor gitu, atau sebenarnya kita lihat ya kasus-kasus ini. Oke, sebelum ke sana, tadi sepertinya Prof. Daryono saya yakin sudah sangat jelas ya menjelaskan berbagai definisi data pribadi gitu ya. Saya ambil salah satunya dari peraturan pemerintah tentang PSTE, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik ya. Definisi ini, setiap data tentang seorang baik teridentifikasi dan atau dapat identifikasi. Nah, bahasa Inggrisnya apa? PII, Personally Identifiable Information. Jadi, meskipun suatu informasi itu tidak secara gamblang menyatakan Enika sekian, namanya ini, Marcel pribadi, fotonya ini, sidik jarinya ini gitu ya, tetapi kalau ada beberapa informasi gitu ya yang bisa dirangkai gitu ya untuk kemudian kita berkesimpulan nih nasabah ini nih si Marcel pribadi ini nih gitu ya, setelah data itu diolah itu termasuk definisi data pribadi. Nah, banyak nih kasus kebocoran data pribadi ini, saya hanya kutip beberapa dari berita ya gitu ya, ada yang bahkan sudah ada gugatan di pengadilan dan sebagainya. Nah, kebocoran itu ya baik terjadi, disinyalir lah paling tidak ya dari perusahaan swasta ya, e-commerce dan sebagainya, maupun juga lembaga pemerintah ya itu. Nah, responnya apa gitu ya, responnya mereka nih si perusahaan maupun lembaga pemerintahnya beda-beda gitu ya. Ada yang bilang data pemilih bocor ya nggak ada masalah karena memang data pemilih dalam pemilu itu adalah data terbuka gitu. Ya, ada yang merespon dengan meminta maaf, lalu akan meningkatkan tingkat keamanan sistem mereka gitu ya. Ada yang nggak merespon sama sekali gitu ya, tidak mengklarifikasi sama sekali, itu ada yang memberikan notifikasi
kepada nasabahnya. Jadi langsung di-blast email bahwa kami mensinyalir ada kebocoran data pribadi termasuk Anda, data Anda, gitu. Kami mohon maaf, gitu kan, sehingga, nah, ini macam-macam ya. Kalau di luar negeri ada yang menawarkan jasa recovery dari identity theft gitu ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang dibayar gitu ya. Itu tujuannya adalah memulihkan orang yang datanya bocor gitu. Jadi perusahaan inilah yang akan ngurus tuh notifikasi ke bank, ke semua lembaga keuangan lah bahwa data orang ini bocor sehingga butuh verifikasi lebih ke nomor telepon ini nih orangnya nih. Karena kalau pakai nomor telepon lain kemungkinan itu adalah pelaku yang menggunakan data orang ini yang bocor dan sebagainya. Nah itu ditanggung tuh biaya perusahaan itu oleh perusahaan yang kebocoran datanya. Nah tetapi sebenarnya gitu ya yang harus kita lihat bukan cuma faktanya gitu ya, faktanya bocor nih gitu dari perusahaan A, B, C, dan D. Yang kita harus lihat sebenarnya ketentuan perundang-undangan kita itu mengatur gimana sih gitu ya, mewajibkan pengendali data ya. Pengendali data itu apa ya, semua perusahaan yang mengelola data pribadi kita, menyimpan dan mengelola misalkan ya situs e-commerce sampai rumah sakit kan, semua rumah sakit punya data pribadi kita, bank dan sebagainya gitu ya. Nah, Indonesia seperti disebutkan Prof. Daryono tadi ya, kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi, masih dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang yang saat ini masih digodok di DPR bersama dengan pemerintah. Nah, jadi ya ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan data pribadi ini memang tersebar nih di berbagai aturan ya. Yang paling tua gitu ya itu di undang-undang perbankan dari dulu ternyata sudah ada tuh klausula-klausula yang mengatur mengenai perlindungan data nasabah itu, tapi khusus hanya untuk nasabah bank ya. Makanya contoh nilai tabungan kita, deposito kita itu bank sama sekali tidak boleh share ke pihak ketiga manapun ya, kecuali sekarang bisa di-share ke pajak gitu ya. Nah, tapi contohnya misalnya kita punya rekening di Bank BCA gitu ya, kemudian kita mau KPR, mau nyicil rumah di Bank Mandiri, makanya biasanya pasti Bank Mandiri meminta kita harus print rekening koran kita atau buku tabungan kita dari BCA, kita kasih ke Mandiri. Kenapa? Karena memang Mandiri tidak punya akses itu, BCA tidak siap itu ke Mandiri dan sebaliknya. Jadi memang harus pemilik rekeningnya sendiri yang minta mana histori keuangan saya, lalu dia serahkan tuh ke bank lain untuk dianalisa apakah dia layak dapat kredit untuk nyicil rumah tersebut. Nah, sekarang gini, yang kita harus lihat adalah apakah data pribadi kita itu diproses ya oleh lembaga apapun, baik lembaga pemerintah maupun perusahaan gitu ya, mau itu bank, mau itu e-commerce, mau itu penyelenggara tanda tangan digital gitu ya, itu sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang dijunjung tinggi lah di dunia internasional, atau yang ya memang menurut kita gitu ya melindungi atau fair lah terhadap hak-hak pemilik data pribadi tersebut ya. Kebanyakan tentunya kita sebagai customer ya. Karena gini, satu, tidak mungkin kita bisa menghindari, kita tidak mau atau tidak bisa memberikan data pribadi kita sama sekali ke lembaga manapun. Contoh, pinjam uang ke bank, ya coba dibalik gitu ya. Kalau kita jadi banknya, kita mau kasih pinjam sekian ratus juta, lah masa kita nggak tahu ini orang namanya siapa, ini kayaknya berapa,
tinggal di mana gitu ya, kontak daruratnya siapa, kemudian kemampuan keuangannya seperti apa, mampu nyicil apa enggak, kerja di mana. Kita mau minjemin dia ratusan juta, itu mau nggak mau diserahkan ke bank. Sama, pinjaman online juga prinsipnya sama. Lebih berani lagi, kalau pinjam online itu kan nggak ketemu ya, gitu. Kalau kita mau pinjam uang ke bank kan mereka survei ke rumah biasanya. Bahkan ke leasing gitu ya, kredit mobil, kredit motor, survei dulu ke rumah, foto-foto. Kalau pinjam online kan nggak pernah gitu kan, tiba-tiba ditransfer duit sekian. Ya tentunya mereka membutuhkan data pribadi itu. Nah, tapi apa prinsip-prinsipnya nih? Pertama, ini prinsip-prinsip ini kebetulan ya sudah ada di draft terakhir dari RUU Perlindungan Data Pribadi kita, dan banyak dari prinsip ini memang diadopsi dari yang Prof. Daryono bilang tadi, dari GDPR, jadi hukum perlindungan data pribadi di negara-negara Uni Eropa. Pertama, terbatas dan spesifik gitu ya. Jadi permintaan data pribadi oleh perusahaan atau lembaga pemerintah manapun itu harus terbatas dan spesifik. Fungsinya apa gitu. Misalnya, perlu nggak sih gitu ya, kita belanja di e-commerce diminta tanggal lahir, misal. Pikir-pikir, ya kita mau ngapain sih, mau belanja, ya kan? Belanja, barangnya dikirim, terus kita bayar, selesai urusan gitu kan. Jadi kalau diminta tanggal lahir, buat apa? Apalagi minta nama ibu kandung, misal. Nah, hal seperti itu adalah salah satu yang akan dibatasi ya ketika kita nanti punya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi setiap perusahaan itu harus spesifik ya, harus sesuai dengan tujuan itu. Meminta data itu untuk apa? Harusnya itu hanya yang diminta hanya data-data yang memang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan bisnis tersebut. Ya contoh, alamat. Lah kalau kita nggak mau ngasih alamat, belanja online, terus mau dikirim kemana barangnya gitu kan, jadi mau nggak mau harus minta alamat. Tapi tadi minta nama ibu kandung, minta golongan darah, apa urusannya gitu ya. Kemudian harus menjamin hak pemilik data pribadi, which is hak pemilik data pribadi ada di slide berikutnya, nanti saya jelaskan ya. Harus akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sebagainya. Nah, sehingga semua lembaga yang mengkolek data pribadi gitu ya, itu wajib memverifikasi dulu ke pemilik data pribadi. Ini betul ya, nama Anda ini, alamatnya betul ini, nomor handphone yang aktif benar ini, alamat emailnya ini, tidak typo dan sebagainya. Ya, kemudian nggak boleh tuh si data pribadi pemilik data pribadi, milik customer misalkan, itu bisa dengan mudah diakses, di-share dan sebagainya gitu tanpa persetujuan si pemilik data pribadi. Jadi dijual misalnya data kita untuk iklan gitu kan, tiba-tiba kita dapat SMS, dapat WhatsApp nawarin pinjaman, nawarin kartu kredit segala macam, tahu dari mana? Nama saya tahu, saya kerja di mana tahu, nama saya dikasih sama bank tetangga gitu ya, bank lain. Nah itu nggak boleh gitu. Nah, dan kemudian permintaan ininya ya, user consent, persetujuan harus spesifik gitu. Nggak boleh hari ini saya download suatu aplikasi, terus dibilang kami butuh nama Anda, alamat Anda, ini untuk ngirim barang, untuk ngasih Anda selamat ulang tahun, ulang tahun, dan seterusnya. Dan yang kita kasih persetujuan. Nah, kemudian nggak boleh tiba-tiba perusahaan itu mengolah data kita untuk hal-hal lain, ya, di luar persetujuan yang secara spesifik telah kita berikan. Itu ya, misalnya ternyata untuk penelitian korelasi
bulan lahir seseorang dengan kebiasaannya berbelanja pada e-commerce misalnya. Nah, kalau itu tidak diminta persetujuannya dan tidak kita berikan persetujuan sebelumnya bahwa data pribadi kita boleh untuk aktivitas riset tadi kan janjinya cuma buat ngasih selamat ulang tahun gitu ya, sama buat ngirim barang. Nah, itu tidak boleh seharusnya gitu. Dan kemudian semua pengelola data pribadi ya, data controller, pemerintah maupun perusahaan ya, itu wajib untuk menerapkan standar pengamanan data pribadi yang sesuai dengan best practice gitu ya, tingkat keamanan tertinggi yang sudah menjadi standar lah. Nah, sekarang balik ke pertanyaan, bagaimana dengan tadi berita-berita data pribadi kita bocor? Apakah kalau data pribadi kita bocor, ya, itu lantas si perusahaan tersebut, ya pokoknya salah, dihukum, didenda, dan sebagainya. Dan sebaliknya, oh perusahaan ini nggak ada tuh cerita data bocor gitu dari dia. Everything seems fine ya, nggak ada data dari mereka dijual di dark web tadi, di internet dan sebagainya. Di berita nggak ada. Tetapi sebenarnya perusahaan ini melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ini. Dia menggunakan data pribadi nasabah atau customernya gitu ya, usernya, di luar dari tujuan yang dimintai persetujuan. Gitu. Ya, kemudian tidak memperkenankan usernya untuk menghapus datanya, misalnya atas permintaan si user gitu misalnya, ya, atau bahkan nggak jelas permintaan data pribadi, cuman kami minta nih alamat, nama apa, tidak disebutkan karena apa gitu. Tapi nggak ada yang bocor, perusahaan ini mengamankan dengan baik gitu ya, tapi dia pakai asal-asalan tuh tanpa persetujuan kita, tapi dia bisa ngamanin itu, orang lain ya bisa. Nah, itu patut dihukum atau tidak? Gitu. Atau harus bocor dulu baru dihukum. Nah, ingat rekan-rekan gitu ya, teman-teman, bahwa tadi kalau kita melihat di Eropa GDPR itu memang yang ditekankan adalah ini hak-hak pemilik data pribadi beserta prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi tadi. Jadi bukan soal bocornya. Jadi hotel nih gitu ya, dengan chain hotel di seluruh dunia gitu kan, tentunya kan punya tuh data pribadi semua tamunya, terus tamunya nginep di hotel mana aja malam, bocor gitu kan. Nah, dihukum, didenda. Nah, ntar dulu, tapi dilihat ini dia tuh sebenarnya tidak ada prinsip perlindungan data pribadi dan tidak ada hak pemilik data pribadi ini yang saya tampilkan ini yang dilanggar sebenarnya oleh si perusahaan hotel ini ya. Tetapi ya karena misalnya memang betul-betul si hotel ini sudah menerapkan sistem keamanan informasi paling canggih, sudah bayar software firewall dan sebagainya ya, software IT security, hardware bahkan yang paling mahal gitu kan, dengan sesuai best practice, prosedur pengamanannya, karyawannya itu mengelola data itu sangat ketat gitu ya. Tetapi apa boleh buat misalnya di sistemnya Microsoft atau SAP yang mereka pakai gitu ya, memang ada zero day exploit gitu, maksudnya ada celah keamanan yang memang nggak ada yang tahu di dunia ini sebelumnya ada celah itu gitu, baru-baru ketahuan dan bocor. Nah, itu nanti Komisi Uni Eropa yang memutus soal GDPR ini atau hakim gitu ya, akan memberikan denda sangat rendah atau bahkan nggak kena gitu perusahaan itu, karena memang nggak ada yang dilanggar walaupun ada datanya bocor gitu, data customernya gitu. Karena apa? Dia sudah melakukan yang terbaik, tidak ada ketentuan yang dilanggar. Tapi sebaliknya gitu ya, perusahaan nggak ada kebocoran data gitu, tapi dia banyak melanggar
hak-hak dari pemilik data pribadi, customer-nya gitu ya, dan melanggar prinsip pemrosesan data gitu ya. Misalnya tadi minta persetujuan data apa, buat apa, ternyata kenyataannya dipakai untuk hal lain juga. Atau sebaliknya, persetujuannya tidak spesifik, persetujuan yang dimintanya. Saya minta tanggal lahir, nama, alamat, nama ibu kandung, golongan darah gitu ya, tanpa disebutkan apa. Jadi user ya mau nggak mau klik, kalau nggak klik ya nggak lanjut, nggak boleh gitu. Nah, permintaan persetujuan tidak spesifik masing-masing elemen data itu untuk apa. Itu akan dihukum, didenda, dan besar sekali dendanya ya, bisa sampai jutaan euro gitu. Nah, jadi yang dilihat itu adalah bagaimana para data controller ya itu menjaga hak milik data pribadi dan menjalankan prinsip pemrosesan data pribadi sesuai hukum yang ada gitu. Nah, sekarang kita harus jaga di Indonesia adalah banyak kasus bocor dan sebagainya. Ya, tapi bukan itu doang kita soroti. Yang dilihat adalah seberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia ini gitu ya sudah memperhatikan, menjalankan prinsip pengelolaan data pribadi yang baik dan menerapkan sistem keamanan yang tertinggi yang bisa dilakukan.